Halo warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil. Nah, teman-teman, sebelumnya kita turut berduka cita terhadap musibah yang terjadi di lokasi saudara kita di Cianjur. Kemarin terjadi gempa yang menimbulkan banyak korban jiwa, dan mudah-mudahan semuanya bisa dalam lindungan Allah Ta'ala dan sabar dan tabah dalam menghadapinya. Nah, di sini saya sudah menelusuri dan terdapat beberapa poin daripada BMKG terhadap jawaban kenapa bisa banyak bangunan atau terutama rumah-rumah pribadi yang rusak akibat gempa yang berkekuatan kalau tidak salah 5,6 skala Richter. Padahal nominal gempa tersebut 5,6 masih dikategorikan dalam sedang atau tidak terlalu besar seperti yang terjadi di Padang dan lainnya. Namun dampak daripada gempa ini luar biasa ya terhadap rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan pemerintah, bahkan banyak yang hancur, banyak yang rusak dan banyak yang rubuh. Nah, ada 3 poin yang disampaikan oleh BMKG terhadap penyebab ataupun terhadap kenapa dampaknya sebegitu besar. Saya melansir dari video TikToknya Tribun tentang dampak daripada gempa tersebut yang disebutkan. Seperti video ini. BMKG menyatakan gempa di Cianjur sebenarnya tidak terlalu besar. Kenapa gempa di Cianjur sangat merusak? 1. Berjenis tektonik kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. 2. Struktur bangunan di Cianjur tidak memenuhi standar tahan gempa. 3. Lokasi pemukiman penduduk di daerah tanah lunak. Nah, yang menarik bagi saya adalah poin kedua, yang mana di situ disampaikan bahwasanya konstruksi bangunan yang hancur, konstruksi rumah-rumah penduduk yang hancur tidak berstandar tahan gempa. Nah, di sini harus kita perjelas lagi, mengedukasi kepada masyarakat umum tentang makna standar tahan gempa atau ramah gempa pada konstruksi bangunan. Jadi jangan berpikir orang-orang bahwasanya tahan gempa itu anti gempa. Gempa semanapun bangunan tidak akan hancur, tidak akan roboh. Itu tidak seperti itu. Jadi makna tahan gempa adalah bangunan tersebut didesain dengan tahan terhadap gempa pada zonasi angka gempa di situ. Misalnya angka gempanya di situ adalah 7 skala Richter. Jadi si bangunan ini sanggup merespon, memberikan ketahanan apabila digoyang gempa dengan nominal angka segitu. Nah, sekarang kan yang namanya gempa itu kan sesuatu hal kuasa Tuhan. Tidak bisa kita prediksi secara pasti berapa angka akan gempa dihantarkan atau gempa akan berlangsung. Nah, dengan demikian, apabila misalnya gempa tersebut terjadi melebihi daripada rekayasa atau prediksi, misalnya di atas 7, skala Richter tadi, misalnya 8 atau 9, maka bangunan yang ramah gempa tadi mampu memberikan masa layan atau waktu bagi si penghuni untuk keluar. Jadi poinnya si bangunan ini dengan ramah atau tahan gempa tidak akan hancur seketika. Melainkan dia memberikan masa layan, dia masih mampu untuk bertahan sehingga si penghuni di dalamnya punya waktu, punya masa, punya ruang untuk keluar dari bangunan tersebut. Nah, itu poinnya. Apabila tidak berstandar tahan atau ramah terhadap gempa, maka akan runtuh sekaligus. Sehingga ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Oke? Nah, itu maknanya. Sekarang kan orang-orang bertanya, Bang, mana sih pedoman, mana sih panduan itu struktur rumah tahan gempa, atau misalnya pedomannya tentang bangunan dengan spesifikasi tahan gempa. Di web Sudut Sipil saya sudah pernah memberikan beberapa poin, memberikan materi literasi tentang konstruksi bangunan yang layak huni, sederhana, dan tahan gempa. Kamu bisa cek pada link di bawah di deskripsi video, ataupun kamu bisa langsung googling dengan judulnya adalah Rumah Sudut Sipil. Nanti akan keluar materi artikel di Sudut Sipil tentang rumah tahan gempa.
Nah, berbicara tentang rumah tahan gempa, banyak orang-orang menyepelekan kadangkala tentang yang namanya struktur pada bangunan, struktur pada rumah. Padahal itu adalah kewajiban. Karena yang menahan daripada beban, yang menahan daripada goyangan gempa adalah struktur pada bangunan, bukan dinding. Jadi banyak rumah-rumah itu tidak memakai kolom atau tiang pada dinding, yang menjadikan itu adalah komponen struktur utama. Sehingga apabila dinding yang dijadikan sebagai tiang, maka fungsi daripada tiang sesungguhnya itu tidak ada. Karena dinding bukanlah komponen struktur untuk menahan beban. Sehingga apabila sedikit ada gempa, kemungkinan dinding tidak sanggup lagi menahan gaya atau beban dan terjadi crack atau retakan, maka imbasnya adalah runtuh seketika. Nah, struktur itu sangat penting dan wajib selalu dipasang pada konstruksi bangunan. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Bila mana teman-teman ada yang membutuhkan filenya, bisa langsung download saja pada link di deskripsi. Dan sekali lagi, semoga teman-teman, saudara-saudara kita diberikan ketabahan dan Allah Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Salam Sudut Sipil.